Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa izzatin illallah siri ala siri fi siri wa sifatin. Ya walali wal ikrami Muhammadun iya tajalila wal ikrami. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan ibadah, beramal dan beribadah kepadanya siang malam, zahir dan batin, di dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Insyaallah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qadi Sumatera Barat, dalam Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dengan Majelis Zikir Ma'rifatullah. Dalam tayangan Buya YouTube Buya Pasaman Timur, insyaallah bertolabul ilmi kita dalam rangka Tauhid Ma'rifatullah. Insyaallah dalam pertemuan dan waktu yang kesempatan ini yang kita muliakan, saya akan melanjutkan daripada pemahaman hakikat daripada sebuah ma'rifat syahadat. Pada kesempatan waktu yang telah saya sampaikan terdahulu dengan 7 tingkatan ma'rifat syahadat, maka dalam syahadat tauhid saya akan mencapaikan sesuatu hakikat, yaitu tentang asal usul syahadat yang dikatakan syahadat awal itu, yaitu tauhidun. Sekarang yang kita nikmati ini adalah syahadat tauhid, yang mana telah nyata syahadatullah itu pada kodrat Allah yang nyata, dan nyatalah kodrat Muhammad atau kodrat manusia pada Tuhan. Telah terjadi hubungan baitullah antara manusia dengan Tuhan, yaitu Islam yang hakikat, yaitu hakikat Islam itu adalah diri dan Tuhan. Tuhan yang berasal kepada Tuhan, dan Tuhan mewujudkan sebuah diri berawal dari Tuhan. Insyaallah para hadirin dan para jemaah sekalian, dalam memahami ilmu tauhid itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita menumpang cerita kepada orang ahli cerita, ini yang kita takutkan. Tapi ikutilah jejak-jejak orang yang telah diutus oleh Allah dengan ilmu yang hak, guru yang hak, dan murid yang dihakkan. Untuk itu kita kembali menuju tentang tauhidun asal muasal solat. Asal muasal syahadat terutama adalah ibu daripada solat. Jadi makanya kita belajar tauhidun ini, yaitu dengan awalnya. Kalau sekarang yang kita kaji itu adalah kodratnya, tetapi wujud awalnya sebelum semua itu terjadi, kita harus mengenal itu. Karena apa yang didirikan hakikatnya
kalau wujud awalnya kita tidak tahu? Bagaimana kita bisa menyatakan nikmat Allah pada diri kita kalau awal kejadiannya kita tidak tahu? Nah, ini yang dikatakan tauhidun. Bagaimana dulu rohani kita ini berhubungan? Seperti apa terbentuk Tuhan, terbentuk umat, dan terbentuk sekalian alam? Terutama adalah alam diri. Nah, kita belajar mengenai pemahaman tauhidun. Tauhidun adalah tauhidnya tauhidnya batin. Bagaimana hubungan batin kita terdahulu dengan Allah? Bagaimana hubungan batin awal terjadinya kodrat umat dan Tuhan itu? Nah, inilah yang menjadi pokok utama dalam pemahaman. Jadi jangan kita mengikrarkan kita yang merasa terpaksa karena malu tidak beragama, tidak bertuhan, tiba-tiba ikut baca-baca syahadat. Karena syahadat di dalam Islam bukan masuk Islam, tapi syahadat di dalam Islam menyatakan hakikat Tuhan dan diri. Makanya Islam itu kodrat, bukan agama sembahan. Makanya terjadi sesuatu sifat kekafiran bagi Allah, orang yang menukar, mengganti agamanya, karena agama itu adalah kodrat Allah Muhammad dan maujud berbentuk wujud diri. Mengganti agama sama mengganti Tuhan, mama mengganti Muhammad sama mengganti kodrat umat. Inilah yang sangat dikhawatirkan kalau kita tidak memiliki sejarah. Dengan mudah kita mengganti agama, tiba-tiba kita tidak tahu nyatanya rupanya kita sudah mengganti Tuhan dan mengganti Muhammad sebagai nyawa yang diutus. Kita dirikan keimanan Islam memang sebuah iman, tetapi di balik iman ada amanah untuk kepada Tuhan. Jadi kita harus ingat Islam adalah kodrat, bukan agama sembahan, tetapi agama yang didirikan. Nah, ini yang dikatakan awalnya tauhidun. Tauhidun adalah hubungan batin, hubungan kodrat, atau dikatakan dalam hukum hijaiyah solaha, solah, sin laha. Sin kodratnya umat, wujudnya adalah nur, la adalah makom, wujudnya sukun, ha adalah aras berupa kekuatan. Jadi adalah kekuatan sifat Allah yang hidup dalam alam sukun, alam yang kosong. Inilah awal. Makanya diingatkan kepada kita melalui azan, yaitu kodrat solah. Hayya 'alas shalah. Ya, di sini diingatkan masa lalu kita oleh Allah. Ingatlah waktu-waktu kita bersama dahulu. Innas shalah. Ya. Jadi apa yang terjadi dahulu? Nah, inilah ada 3 kodrat yang berhubungan awal batin kita dengan Allah. Apa yang 3 kodrat itu? Pertama, kodrat rahasia sir. Yang kedua, kodrat zat. Yang ketiga, kodrat batin. Ya. Nah, pensaksian dan pernyataan tauhid sebelum jadi tauhidun, sebelum jadi tauhid, pernyataan tauhid itu ada di tauhidun. Dalam ma'rifat tauhidun. Ini perjalanan. 3 kodrat inilah yang bertajalli, menyaksikan, sebetul-betul menyaksikan. Barulah menjadi iqra, menjadi ayat dan bacaan. Tetapi apa yang dikatakan pensaksian awal tadi dalam tauhidun ini? Inilah titik 3 sebagai mata batin, mata rahasia, dan mata kebesaran Allah. Di sini terjadi pensaksian 2 kodrat, yaitu berdirinya
kodrat keakuan Allah lebih awal dan ke kodrat ketuhanannya yang lebih awal. Barulah berdiri kodrat keumatannya bersekutu dengan segalanya. Nah, ini disaksikan dalam ayat yang pertama hadir suara atau kalam yang pertama. Mana kalam yang pertama? Sir menghadirkan batin. Batin menyaksikan zat bertuhan kepada sir. Nah, sir menghadirkan batin, batin menghadirkan zat dan menyaksikan zat bertuhan kepada sir. Inilah zat yang asal mula Muhammad jadi. Dan batin inilah ma'rifat yang menyaksikan. Sir adalah wujud illah, Tuhan tunggal bernama Allah. Nah, inilah bersekutunya Muhammad kepada kodrat Allah, berkodrat Allah kepada kodrat Muhammad disaksikan oleh batinnya Allah. Bersekutunya kodrat Allah kepada kodrat Muhammad yang disaksikan oleh batinnya Allah, inilah yang menjadi satu dan akan kembali menjadi satu. Inilah tauhid yang akan wahid, yang akan menjadi ahad. Ahad kembali menjadi wahid. Ahad menjadi sebuah amalan diri sifat yang telah bersekutu dinamakan dengan ahad. Nah, atau disebutkan dengan ta'ala, dan wahid adalah diri Tuhan tunggal, batin yang menyaksikan bilahnya Allah. Ini yang disebut dengan wahid. Yang bersekutu disebut dengan ba'dal. Ba'dal adalah sifat aftar nyata pada diri, dan wahid adalah sifat batin hakikat bagi diri. Zahir itu adalah batinnya Allah. Batin itu zahirnya juga zahirnya Allah. Jadi disinilah apa hakikat awalnya tauhidun itu? Hakikat awal tauhidun ini sangat betul-betul bisa diamalkan oleh semua umat dikala dia di dalam kekosongan sukun atau dikala kekosongan sendiri, dan bisa mengosongkan pikirannya. Yaitu dengan kita memahami tajalli yang tiga tadi. Kalau tajalli rahasia ini disebut dengan dan tajalli zat atau kodrat semuanya jadi, asal semua jadi disebut dengan dan tajalli batin rahasia itu disebut dengan di sini kita melakukan ilmu tauhidnya, ilmu awal tauhidnya tadi. Setelah naik zat Allah atas perintah maka setelah naik kepada kodrat atas diri atau tingkatan umat atau batasan hidung atau makni atau kening, maka sir yang memerintahkan disebut ini ada pada ulu hati yang paling halus. Ulu hati itu bukan dikodratkan ke manusia, tapi di ujung hati kita, ya. Nah, setelah naik, maka marifat menyaksikan turunnya mencapai sembahan kepada masuknya ke dalam dikala nafas diturunkan dengan baru menarik lagi ke atas, menyatukan kodrat ini tadi, sehingga di dengan ketiga zat menempati posisi
kodrat jasad berwujud Muhammad, kodrat berada pada batin, sir batin dalam kolbi, dan kodrat batin berada di dalam markubah jantung. Maka berkalamlah di situ tauhid batin, dinamakan kodrat nur ma'in, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia perintahkan bertuhannya, mengakunya kodrat zat kepada ilah. Ilah menjawab, wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Inilah Rasul Allah. Maka di sini kita melihat bahwasanya telah nyata terwujudnya kodrat Tuhan dan kodrat Allah yang berwujud Muhammad, sehingga nur ma'in batin alam seluruhnya tafakur dikala itu kepada pensaksian tadi. Dari sinilah ternyata yang menerima pengakuan atas baiatnya asma Allah dan batin menghadiri atas nama seluruh alam dengan 3 titik. Ada batin, ada si'i, dan ada Jadi batin atau dikatakan dengan ada ada bersahadat mengaku sujud kepada dan menyaksikan dengan tafakur mewakili sekalian alam dalam tingkatan pandangan nur ma'in, sehingga titik 1 sir menghadirkan titik 2 sujud kepada kepada sujud kepada menyaksikan tajalli bahwa seluruh alam tafakur atas kejadian itu. Inilah yang dikatakan dengan kekuasaan disembah oleh dan ditajalikan oleh sebagai pusat batin menyaksikan asal semua jadi. Semua terawal jadi dari batin Allah. Dan zat adalah suatu kodrat awal yang bertuhan kepada rahasia, yaitu sebuah kekuatan. Belum ada namanya, masih namanya kekuatan, disebut dengan itu adalah berupa nama. Itulah ayat pertama, suara pertama, huruf pertama yang jadi. Itu selalu bertajalli sampai 3 kali, sampai nyata baginya. Setelah nyata bagi adanya titik 1 wujud kepada titik 2 yang maujud, terjadinya kodrat Allah dengan kodrat penyembahan dengan asma Muhammad kepada sirnya. Nah, inilah dia. Aku adalah aku. Pertama aku dalam sirhu, yang kedua adalah dengan sirha. Itu titik 2 yang berkodrat Allah pada Muhammad. Maka menyatulah ketiga-tiganya dalam pensaksian batin nur ma'in mewakili seluruh alam. Semua hayat berasal dari batin. Inilah markubah, menyaksikan makni tunduk kepada batin pada wujud kolbi. Titik 3 dalam ini sudah menyatakan, barulah perintah, ya Muhammad lau mahfuz, aku wahyukan Al-Quran, maka nyatakan semuanya kepada umat. Maka terbitlah Al-Quran. Al-Quran itulah menjadi tauhidin yang berasal dari tauhudud. Para hadirin jamaah yang dirahmati, kejadian itu indah sekali. Tauhudun ini adalah
apabila dia kembali lagi menjadi kodrat awal, maka ingat, 2 titik akan kembali berhadapan aftar dengan ba'dal. Alif yang nyata dan alif yang tersirat akan berhadapi dalam sakaratul maut. Inilah yang tidak boleh ada perbedaan. Membangun ketuhanan dalam diri sudah sama dengan membangun ajal. InsyaAllah mudah-mudahan aras qudsi Allah dan karamatullah selalu mendampingi orang yang mengamalkan tauhid dan tauhidun dirinya. InsyaAllah, yakinlah, sampai pada alam akan menjadi kodrat, iradat dan ilmu, sampai pada ibadahnya akan mengalami, yaitu aras kursi dan karamatullah. Wujud batin dan sir akan menjadi rabbani, rohani, nurani. Inilah yang akan menjadi aras kursi dan karamat yang selalu diikuti oleh Allah. Kamu tidak akan pernah lupa. Mungkin saja kamu akan lupa, tapi tubuhmu mengingatkan kamu kepada asal usul. Tubuhmu akan memberikan peringatan kepadamu agar kamu tidak bisa melupakan Tuhanmu, karena adalah wujudmu sendiri yang akan menjemput dirimu. InsyaAllah, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita, selalu belajar dan belajar. Tentunya dengan murid hak, guru yang hak, dan ilmu yang hak. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. InsyaAllah barakah.